Kemudian didahului oleh cuci tangan karena kita masih dalam suasana pandemi. Selamat sekali tentunya dengan tidak mengenai masalah kami dan Maria. Iya. Sebagai kepada Bapak Wakil Kiai Akbar berkenan dengan tempat yang telah kami sediakan. Iya. Kami persilakan kepada seluruh hadirin, kami persilakan untuk kembali di visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Oganilir untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat cukup hadir datang ke kantor desa atau lurah untuk mengurus administrasi kependudukan. Karena di kantor lurah dan kantor kepala desa sudah disiapkan satu operator yang sudah mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Oganilir. Dan tentunya hasil kerjasama yang baik camat, lurah, kepala desa se-Kabupaten Oganilir. Dan luar biasa sekali tentunya untuk di Indonesia ada 5 daerah yang sudah melakukan pelayanan, masing-masing Wonogiri, Jawa Tengah, Tanah Datar, Sumatera Barat, dan Padang Pariaman. Kemudian Blitar, Jawa Timur, dan tepuk tangan untuk Oganilir, Sumatera Selatan. Artinya Oganilir sudah masuk di 5 besar, dan khusus di Sumatera Selatan Oganilir merupakan satu-satunya yang sudah melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan daripada desa dan lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Oganilir Bapak Fajar Wijaya Akbar, yang kami hormati Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Bapak Puari SPD, hadir juga bersama kami di sini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Oganilir Bapak Lutfi SMSI, dan tentunya yang kami hormati juga lagi kami banggakan seluruh camat se-Kabupaten Oganilir, lurah, kepala desa se-Kecamatan Payaraman, dan tentunya kami banggakan juga kepala perangkat daerah, kepala bagian dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Oganilir. Juga hadir bersama kami di sini Kepala Kementerian Agama Kabupaten Oganilir Bapak Haji Holil SPSAG, dan juga hadir bersama kami di sini Kapolsek Tanjung Batu dan Radio Tanjung Batu serta hadirin undangan sekalian. Teriring salam dan doa kita semua, semoga saja kita dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang di acara peresmian kios pelayanan administrasi kependudukan daring pada desa dan atau kelurahan Kabupaten Oganilir. Bapak Ibu serta hadirin undangan sekalian, kami ucapkan selamat datang di acara peresmian kios pelayanan administrasi kependudukan daring pada desa dan atau kelurahan Kabupaten Oganilir, Payaraman Timur, 26 Agustus 2021. Bapak Ibu serta hadirin undangan sekalian yang kami hormati, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bersama-sama melapaskan basmalah. Berikut ini mari bersama-sama kita pembacaan doa, dan untuk doa ini kami pintakan kepada Bapak Abdul Muhammad Isam, tokoh masyarakat Payaraman. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga pertemuan kita pada hari ini menjadi pertemuan yang dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Hamdan yuwaffiquka fi mazidi rabbana hamdu kama yanbaghi li wajhika min sultanik. Allahumma rzuqna mutabatan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة صالحا وأداء. اللهم أنت ربنا لا إله إلا خلقتنا ونحن عبدك نحرك من شر ما صنعنا ونبلغك بنعمتك لنا ونعوذ بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة منك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم نعوذ بك البخل ونعوذ بك الجبن ونعوذ بك من أذل الأمور ونعوذ بك من فتنة الدنيا ونعوذ بك من عذابك برحمتك ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini yaitu hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, Bapak Bupati Ogan Ilir meresmikan kios pelayanan administrasi kesehatan kependudukan daring pada desa dan kelurahan se-Kabupaten Ogan Ilir bertempat di Kelurahan Paraman Timur, Kecamatan Paraman, Ogan Ilir. Semoga peresmian ini menjadi bekal atau menjadi enteng bagi keluarga kami atau masyarakat Ogan Komering Ilir. Ya Allah, Ogan Ilir, dan sukses dalam menjalankan tugas selama 5 tahun yang akan datang, dan masyarakatnya sejahtera, hidup rukun dan damai. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimis sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, semasa dan kebarangan kami berdoa, semoga kami mendoakan kedua orang tua kami dan mendoakan kedua gede mendiang kami, semoga arwah beliau-beliau tersebut diampunkan Allah SWT dan dilapangkan dalam kuburnya dan kelak menjadi hamba-hamba Allah yang dimasukkannya ke dalam surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma fir lana dzunubana wa walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, berikut ini marilah bersama-sama kita mendengarkan sambutan Camat Kecamatan Paraman kepada Bapak Hermanto SE. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bupati Ogan Ilir Bapak Panca Wijaya Sarjana Hukum. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Badan se-Kabupaten Ogan Ilir. Yang kami hormati rekan-rekan camat se-Kabupaten Ogan Ilir. Yang kami hormati
Kapolsek Tanjung Batu atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil Tanjung Batu atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala UPTD se-Kecamatan Pairaman, yang kami hormati Kades Lurah se-Kecamatan Pairaman, hadir semua, Pak Bupati, silakan berdiri, Pak Kades. Ya, ini siap membantu camat dalam tugas sehari-hari dan tugas dari pimpinan, tugas politik juga siap. Ya, silakan duduk. Tokoh agama, tokoh masyarakat se-Kecamatan Pairaman, Ketua Karang Taruna Indonesia Kecamatan Pairaman, Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah kita syukur kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka launching atau peresmian kios pelayanan administrasi kependudukan secara daring di dalam desa dan kelurahan se-Kabupaten Ogan Ilir. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu, para undangan yang berbahagia, kami selaku Camat Pairaman serta masyarakat di Kecamatan Pairaman mengucapkan selamat datang di Kecamatan Pairaman dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati melalui para Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah menunjuk tepatnya di Kelurahan Pairaman Timur, Kecamatan Pairaman sebagai tuan rumah dari pembukaan dari launching dari kios pelayanan terpadu ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Kecamatan Pairaman terdiri dari 11 desa, 2 kelurahan. Luas wilayah lebih kurang 180,57 km. Jumlah penduduk 25.683 jiwa, laki-laki 12.500, perempuan 13.000. Mata pencarian yaitu dari sektor perkebunan, baik perkebunan karet maupun perkebunan nanas. Dari sektor perkebunan nanas ingin membuktikan kepada masyarakat untuk membangun, mencari investor lain yang siap membangun pabrik pengolahan nanas dan pabrik pengolahan karet. Mudah-mudahan tercapai. Kalau itu terlaksana, pendapatan dari petani meningkat sebab langsung bisa ke pabrik tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih kepada Lurah Pairaman Timur selaku tuan rumah yang telah melaksanakan acara ini dengan sebaik-baiknya dan semua pihak yang mendukung. Dalam kesempatan ini Pak Bupati, kami sampaikan permohonan dari masyarakat Pairaman selaku pemerintah Kecamatan Pairaman. Yang pertama, jadi masyarakat bisa mencetak KTP KK cukup di kantor Camat Pairaman, tidak perlu ke kabupaten. Ini menghemat biaya, menghemat waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu tercapai. Ada 1-2 periode, ada sengaja. Selanjutnya di Kecamatan Pairaman terdiri dari 11 desa, 2 kelurahan, dan ada beberapa desa yang sinyalnya kurang baik, Pak Bupati. Ya, jadi kami mohon juga bantuan dari Pak Bupati melalui dinas terkait untuk penyediaan infrastruktur jaringan internet di desa dan kelurahan Kecamatan Pairaman yang sinyalnya kurang baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Pada Allah saya ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini marilah bersama-sama kita mendengarkan laporan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir kepada yang terhormat Bapak Ahmad Lutfi SMSI di persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Ogan Ilir Bapak Panca Wijaya Akbar, yang terhormat Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Wadi. Terima kasih Pak telah berkenan hadir. Yang terhormat Camat Pairaman dan Lurah Pairaman Timur selaku tuan rumah, Ibu Camat juga yang sempat hadir, para kepala perangkat daerah, para camat, kepala desa, lurah, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh agama, kecamatan, dan khususnya lurah Kecamatan Pairaman, Lurah Timur maksud kami. Pada kesempatan ini Bapak Bupati Oganilir izinkan kami untuk melaporkan bahwa dalam penerapan pelayanan administrasi kependudukan secara online sesuai dengan amanat Permendagri 07/2019 bahwa di Dukcapil Kabupaten Oganilir se-Republik Indonesia khususnya Oganilir harus melaksanakan pelayanan online. Untuk Kabupaten Oganilir telah melaksanakan pelayanan online dengan web Aku Mandiri, dan ini telah diresmikan oleh Wakil Bupati Oganilir pada tanggal 25-26 Juni 2001 di Hotel Wiston. Aplikasi layanan online Aku Mandiri diakses melalui alamat web Aku Mandiri. Warga cukup menggunakan HP atau handphone login ke aplikasi tersebut. Pengajuan layanan administrasi tersebut dapat dilakukan kapanpun karena aplikasi ini dapat diakses 24 jam. Setiap pengajuan sudah lengkap atau telah berstatus proses, Dukcapil akan memproses paling lambat 1 jam atau paling lama 24 jam ketika berkas dinyatakan lengkap apabila tidak ada gangguan teknis. Dan semua pengajuan online itu Bapak Bupati semuanya bisa dicetak dengan kertas HP SOT 80 gram sesuai dengan amanat Permendagri 109/2019. Dan juga kami laporkan kepada Bapak Bupati semua dokumen kependudukan yang sudah tanda tangani secara elektronik atau digital tidak perlu lagi dilegalisir karena telah diamanatkan oleh Permendagri 104/2019. Namun di dalam pelaksanaan online tersebut khususnya di Kabupaten Oganilir seperti yang disampaikan oleh Camat Pairaman tadi, kita masih banyak kendala, masih banyak hambatan. Oleh karena itu di Oganilir melalui Permendagri 07 juga tahun 2019 di pasal 13 pemerintah Kabupaten Oganilir dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan menekankan akses pelayanan, pemerintah Oganilir bisa membuat kios pelayanan online di desa atau kelurahan. Dan sesuai dengan instruksi Bupati kepada Dinas Dukcapil Oganilir itu telah kami laksanakan. Launching tersebut pada tanggal 25 Juni yang lalu. Setelah itu kami tindak lanjuti tanggal 1 Juli kami melaksanakan bintek seluruh operator desa dari 241 desa, bahkan dengan koordinasi kami kerjasama dengan Dinkes, kami juga Pak Bupati melibatkan bidan desa, kami ikut sertakan bintek. Kenapa bidan desa kami libatkan di situ? Karena bidan desa pada umumnya membantu ibu-ibu melahirkan, sehingga ibu-ibu yang melahirkan di desa atau di puskesmas langsung bisa mendapatkan dokumen kependudukan, di antaranya kartu keluarga dan akta kelahiran. Di dalam kami melaksanakan bintes tersebut, Pak Bupati perlu kami laporkan, alhamdulillah kami berkeliling di setiap kecamatan dengan peserta 241 operator utusan desa dan lurah beserta bidan desa. Kami mendapat dukungan penuh dari camat se-Kabupaten Oganilir. Terbukti saat pelaksanaan, saat acara tidak ada satupun camat yang tidak hadir. Alhamdulillah program nasional ini mendapat dukungan penuh dari camat se-Kabupaten Oganilir. Kami terima kasih kepada Pak Jaman. Nah, di dalam pelaksanaan tersebut kami laporkan dari 241 desa kelurahan Kabupaten Oganilir sampai tanggal 25 Agustus 2021 untuk Oganilir telah melaksanakan atau membuat kios pelayanan desa dan kelurahan sebanyak 118 lokasi dengan cara mandiri. Khusus Pairaman juga Pak Bupati kami laporkan dari 16 kecamatan yang sudah melaksanakan atau membuat kios pelayanan adalah Kecamatan Pairaman dan Kecamatan Sungai Binang, itu sudah terlaksana 100%. Mudah-mudahan kecamatan lainnya bisa menyusul. Namun juga hambatan seperti yang disampaikan oleh Camat Pairaman tadi, memang banyak hambatan di desa seperti Indralaya Utara yang sudah jelas ada beberapa desa, desa Pulau Kabal itu tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada sinyal, tidak ada jaringan seperti apa yang disampaikan dengan Camat tadi.
Hambatan yang kedua, seringnya listrik mati. Saat masyarakat datang, pelayanan terkendala dengan listrik mati. Oleh karena itu, pada APBDP ini itu akan kami ajukan semua kendala-kendala tersebut, insya Allah dapat dipenuhi oleh pemerintah Ogan Ilir, khususnya Pak Bupati Ogan Ilir. Dan juga kami laporkan kepada Pak Bupati Ogan Ilir untuk kios pelayanan ini. Kalau di Sumatera Selatan, alhamdulillah Ogan Ilir sudah melaksanakan. Namun di sini ada 5 daerah, seperti ada yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, 5 daerah di Indonesia yang sudah membentuk kios desa itu. Yang pertama Jawa Tengah, Wonogiri. Yang kedua Sumatera Barat, Tanah Datar. Yang ketiga Pariaman, Sumatera Barat. Yang keempat Blitar, Jawa Timur. Yang kelima Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Maksud dan tujuan kios pelayanan ini sesuai dengan visi misi Bupati adalah meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan tujuan ketika kios pelayanan ini sudah terbentuk, seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang ada di desa dan di kelurahan tidak perlu lagi jauh-jauh mengurus dokumen kependudukan ke kabupaten atau kecamatan, cukup selesai di kantor desa atau di kantor kelurahan. Namun ada beberapa hal yang belum bisa dilaksanakan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, perekaman KTP, Pak Bupati. Perekaman KTP sampai saat ini kita masih melaksanakan perekaman KTP di kantor camat. Ada 16 kantor camat di Ogan Ilir ini, masyarakat kami arahkan perekaman di kantor camat. Untuk sementara kan Ogan Ilir di Dukcapil tidak melaksanakan perekaman karena menghindari penumpukan massa. Artinya kita masyarakat bisa melaksanakan perekaman ke kecamatan yang terdekat. Dan juga Pak Camat tadi menyampaikan, memang benar itu pencetakan juga masih kita laksanakan di Kabupaten Ogan Ilir. Ada mesin pencetakan. Namun ke depan kami juga, ya hari Selasa yang lalu, beberapa hari yang lalu kami bersama Ibu Lurah, sebenarnya Pak Camat Bupati juga sudah menginstruksikan kepada Disdukcapil untuk di tahun anggaran 2022 ini akan pengadaan mesin pencetakan KTP dan KIA. Sekitar terserah lah berapa kecamatan yang sangat mendesak mungkin. Nama mesin itu ya ADM. Sehingga dengan tersedianya mesin ADM tersebut, penduduk dapat mencetak kartu keluarga, KTP dan KIA di kantor camat, tidak lagi mencetak di kabupaten. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan atau dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati Ogan Ilir. Pada waktunya nanti kami mohon arahan dan bimbingan pada Bapak Bupati sekaligus berkenan meresmikan kios administrasi kependudukan online pada desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Ogan Ilir ini. Sekaligus mohon bimbingan dan arahan. Demikian yang dapat kami sampaikan Pak Bupati. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hal ini dengan sekalian tentunya sebuah terobosan yang luar biasa yang diadakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir berupa inovasi Sanjo Barokah, dan ini tentunya untuk memudahkan lansia yang sakit atau cacat untuk mengurus dokumen Catatan Sipil Kependudukan. Dan tentunya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir hadir di tengah-tengah masyarakat, langsung ke rumah-rumah penduduk untuk mengadakan perekaman KTP. Dan tentunya dari kartu identitas anak yang mulai dari balita sampai ke 17 tahun kurang sehari. Dan ini merupakan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir dengan PPK Kabupaten Ogan Ilir. Hadirin kembali tepuk tangan untuk mencapai Kabupaten Ogan Ilir. Dan berikut ini, mari bersama-sama kita mendengarkan sambutan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan kepada yang kami hormati Bapak Puadi SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Ogan Ilir beserta seluruh jajaran para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Yang saya hormati para camat yang sempat hadir, yang saya hormati dari Kapolsek, dari Danramil, dan semua yang hadir di
baik yang di bawah tenda maupun yang ada di luar tenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan ridhonya kita sama-sama dapat berkumpul, kita sama-sama dapat bertatap muka bersilaturahmi. Pertama saya ingin mungkin agak asing ya, bagi Bapak Ibu bahwa di provinsi juga ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tetapi kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi itu punya tupoksi, tugas kami adalah sebagai pembina, sebagai koordinator untuk Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Dan lebih tegas lagi, kami provinsi adalah perpanjangan dari Bapak Dirjen Dukcapil Kemendagri, Bapak Arif Zudan Fahrul. Oleh karena itulah, ini adalah bagian tugas yang dilimpahkan oleh Pak Dirjen kepada kami untuk melakukan pembinaan, untuk melakukan monitoring, untuk memberikan support baik secara material maupun secara imaterial. Karena saya setiap kali diundang untuk acara seperti ini dari kabupaten manapun saya siap hadir. Sudah 3 tempat, termasuk hari ini saya hadir dalam acara yang hampir sama. Di Oku Timur, bupatinya mengundang untuk peresmian UPTD. Alhamdulillah kita bisa langsung hadir. Di Ogan Komering Ilir, yaitu peresmian launching inovasi aku mandiri. Inovasi, lupa saya namanya. Launching inovasi dalam pelayanan kependudukan. Dan hari ini adalah peresmian secara simbolis, dan saya tahu persis, saya selalu monitor seluruh kabupaten kota, Dukcapil kabupaten kota termasuk Ogan Ilir ya. Walaupun launching hari ini, peresmian hari ini, kios pelayanan tingkat desa secara online ini sudah berjalan. Nah, ini saya awali pada saat kami melakukan Rakornas virtual di awal tahun bersama Pak Dirjen. Ada beberapa hal yang diberikan oleh Pak Dirjen tantangan bagi kita di kabupaten kota. Karena Bapak Dirjen menginginkan pelayanan Dukcapil terhadap administrasi kependudukan, kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan yang membahagiakan. Apa tolak ukurnya? Dikatakan tercapai pelayanan yang membahagiakan, dikatakan masyarakat bahagia terhadap pelayanan Dukcapil. Ada 3 hal. Yang pertama, manakala masyarakat membutuhkan pelayanan kepada Dukcapil terhadap administrasi kependudukan, KK, KTP, semua akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, surat keterangan pindah, maka saat itu juga kami atau petugas Dukcapil harus segera melayani. Lihat dokumen yang dibawa, mau bikin apa, ini ada persyaratan atau kelengkapan dokumennya.
mau cetak KTP, dia sudah perekaman, cukup membawa fotokopi KK, tidak perlu pengantar kades dan lurah. Ya, tidak perlu pengantar kades dan lurah. Karena untuk apa pengantar kades dan lurah? Karena datanya sudah ada di database. Kalau mungkin dulu harus ada pengantar kades, ada pengantar lurah, pengantar camat. Nah, karena sekarang ini pada masa pandemi, masyarakat tidak asing lagi mendengar pelayanan Dukcapil secara online, secara daring. Daring itu dalam jaringan. Ya, daring itu singkatan dari pelayanan dalam jaringan, ya online, secara internet. Apakah melalui WA, apakah melalui situs internet. Dan kami Dukcapil sudah siap. Ya. Saya ingat betul pada saat Rakornas di bulan Februari, maka masyarakat tidak perlu lagi ke kabupaten, cukup di tingkat desa. Nah, saya berpesan kepada operator, saat ada masyarakat datang ke kios meminta pelayanan, segera proses sepanjang persyaratan berkas itu benar, ya, kemudian lengkap. Tapi tahap awal ini saya tanya kemarin dengan Kabid Pia Pak Iqbal, karena ini baru mulai, ya, petugas verifikasinya belum diserahkan kepada operator yang ada di desa atau kelurahan. Dia masih petugas verifikasinya ada di kabupaten. Nah, pengirimannya secara daring, ada aplikasi yang digunakan. Jadi yang pertama tadi adalah begitu masyarakat menginginkan pelayanan, segera respon, segera layani. Kalau secara tatap muka segera layani, kalau secara online segera direspon. Kalau kurang persyaratannya, kalau salah persyaratannya, jelaskan, jangan digantung. Pak, kurangnya ini, Pak, ini ragu-ragu kami, tolong minta yang aslinya kalau itu fotokopi. Karena kita Dukcapil akan memberantas yang namanya pungli. Ya. Laporan dari Pak Lutfi, dia sudah bertekad, manakala yang melakukan pungli itu ketahuan, apalagi sudah sampai ke pihak berwajib, kalau dia sebagai tenaga honorer, hari itu juga dia diberhentikan. Kalau dia sebagai ASN punya jabatan, usulkan ke Pak Dirjen untuk diberhentikan dari jabatan tersebut. Kalau dia ASN non jabatan, maka usulkan kepada Bupati untuk dipindahkan ke tempat tugas lain. Jadi segera diproses. Itu yang kedua. Yang ketiga, rekan-rekan yang ada di Dukcapil tentu tahu kapan perkiraan selesai, ya. Sanggupnya kapan bisa selesai, KTP berapa hari. Saya yakin di Oganilir KTP bisa ditunggu, ya. Ajukan pagi, tidak sampai siang sudah selesai KTP dicetak. Asalkan, ya, kondisi Jarkomdat kita, jaringan komunikasi data ke server pusat itu tidak ada gangguan. Jadi yang ketiga, ukuran kebahagiaan masyarakat menerima pelayanan dari Dukcapil adalah berikan kepastian dokumen itu selesai. Ya. Selesainya besok. Ngambilnya di mana? Bapak Ibu tunggu saja di rumah. Kami sudah kerjasama dengan pelayanan pengantar atau sudah kerjasama dengan kantor pos. Ada. Jadi 3. Masyarakat datang minta pelayanan, segera respon, segera layani. Yang kedua, segera proses. Beritahu kapan selesai, di mana ngambilnya. Saya kira inilah ukuran. Kalau itu bisa dilakukan, maka masyarakat akan merasa senang. Nah, apalagi sekarang, ya,
di Ogan Ilir adalah satu-satunya sampai saat ini yang sudah melakukan pelayanan tingkat desa. Di luar Sumatera Selatan, tadi sudah disebutkan oleh Pak Lutfi, ada di Sumatera Barat, ada di daerah Provinsi Jawa Timur. Beberapa, belum lama, bulan kemarin, atau 2 bulan yang lalu, kami sempat berkunjung ke Sumatera Barat, yaitu ke Kabupaten Padang Pariaman. Ogan Ilir saya berikan tantangan. Cari salah satu desa yang bisa dijadikan pilot project untuk pelayanan tingkat desa. Siap? Jawab Pak Lutfi. Karena saya hanya mintanya satu dulu. Nah begitu Pak Lutfi melapor dengan saya, dengan konsep yang sudah disusun, rupanya Pak Lutfi selaku kepala dinas menyampaikan konsep itu ke Bapak Bupati. Ternyata apa sambutan dari Bupati? Alhamdulillah, support yang sangat tinggi, bukan hanya omongan, bukan hanya oke siap, tetapi dibuktikan dengan dukungan dana dari APBD. Ternyata lebih dari 1 desa. Dan ini langsung saya laporkan baik secara lisan kemarin pada saat meninggalnya ibunda dari Bapak Mendagri. Saya 1 jam lebih ngobrol dengan Pak Dirjen di bandara, di ruang tunggu sebelum beliau berangkat. Saya sampaikan, alhamdulillah Pak, salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang sudah memulai pelayanan tingkat desa adanya di Kabupaten Ogan Ilir. Wah itu bagus. Terus disupport Pak Kadis. Siapa? Nah, saya sampaikan seperti itu. Karena benar, pelayanan sampai ke 3 desa ini belum semua kabupaten di Indonesia ini, baru hanya beberapa kabupaten ya, yang siap melakukan pelayanan tingkat desa. Masih belum kita berikan ini. Termasuklah tadi ada permintaan dari Pak Camat untuk pengadaan ADM, ya. Itu nanti harganya Pak Lutfi yang lebih tahu karena kemarin sudah ada 1, Pak Lutfi sudah ada 1 di kantor Dukcapil. ADM itu adalah Anjungan Dukcapil Mandiri. Kalau ATM untuk membeli duit, kalau ADM untuk membeli dokumen kependudukan, baik KTP, KK, ya, akta, surat pindah. Nah ini. Jadi kita sama-sama ya, sekali lagi Dukcapil tidak akan bisa bekerja sendiri untuk menyukseskan pelayanan tingkat desa ini. Harus berkolaborasi dengan para kades, para lurah, para camat, dan lebih-lebih lagi adalah masyarakat harus menyadari bahwa pentingnya dokumen kependudukan. Karena kita hanya tahu selama ini dokumen kependudukan itu adalah KTP, KK, KTP, KK. Padahal ada akte kelahiran, ada akte kematian. Nah yang sering tidak diurus itu adalah akte kematian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang mengundang tentunya, berikut ini mari bersama-sama kita menyaksikan penyerahan dokumen kependudukan secara simbolis. Dan tentunya bila saja nanti kami persilakan juga berkenan Bupati Ogan Ilir untuk memberikan arahan sekaligus peresmian kios pelayanan administrasi kependudukan dari desa dan atau kelurahan. Dan kami persilakan bagi nama-nama yang telah disebutkan untuk mengambil tempat untuk akta kelahiran kami persilakan. Ya, karena saya sudah meninggal. Iya. Izin Pak. Iya. Bener Pak, di bawah Pak, Ibu Juwairia. Ya, karena suaminya meninggal Pak. Ya, dibuatkan akte. Ini istri dari Bapak almarhum Jamin. Ibu Dawiyah. Ibu Rohingya. Iya. Dan cerai mati Pak, sementara itu dibuatkan ya.
Tidak langsung berikan kartu identitas sana. Iya. Iya. Ah. Iya. Iya. Dan kemudian Siti Mutmainah. Iya. Mana mamanya nih? Iya. Silakan untuk memberikan arahan sekaligus bersurikan kios pelayanan administrasi kependudukan dari desa dan atau kelurahan. Dan sekali lagi kepada seluruh hadirin kami mohon atas tepuk tangan pria Bupati Ogan Bapak Wijaya Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Bapak Fuadi, dan yang saya hormati Asisten Bidang Administrasi Umum Bapak Lukman Syah atau yang mewakili, dan yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Bapak Khalil Asmi, dan yang saya hormati para kepala dinas, staf ahli, dan seluruh camat yang sempat hadir, dan yang saya hormati Forkopimda yang mewakili, baik mewakili Kapolsek, mewakili dan Ramil, dan yang saya hormati Kepala Desa, Lurah sekecamatan Payaraman, dan yang saya hormati Bapak Ibu masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat Kecamatan Payaraman, dan seluruh rekan-rekan media cetak, media elektronik yang tidak bisa saya sebut satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi menjelang siang yang sejuk ini kita sama-sama diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dalam rangka peresmian kios pelayanan administrasi kependudukan daring pada desa atau kelurahan di Kabupaten Ogan Ilir. Pada kesempatan ini, aku sampaikan di awal tadi, sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Lutfi maupun Pak Fuad terkait dengan program administrasi pendudukan yang langsung ada di desa-desa. Tapi saya kemas saja biar gampang dicerna alasan dan tujuan saya sebagai bupati. Kenapa administrasi kependudukan ini penting untuk masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Ini penting, Pak Bu, yaitu menjadi kunci, jadi salah satu arah tujuan pemerintah seperti disampaikan Pak Fuad tadi untuk menentukan kebijakan. Karena banyak kita tahu kendala-kendala di lapangan timbul dikarenakan masyarakat tidak memiliki administrasi yang lengkap. Saya berikan contoh seperti PKH sering nih, maupun bantuan beras dari dinas sosial sering ngelapor Pak Bupati, kami depan rumah kami dapat, kami tidak dapat, kami tiba-tiba dicoret dari PKH nyala ke Kades ya. Jadi kemarin ada yang ada, Pak Bupati, aku 3 tahun ini dicoret, tidak dapat lagi bantuan PKH. Nah apa kamu? Pokoknya katanya Kades itu caknya tidak agam dengan aku. Dia ngomong, ngapa? Tidak tahu lah Pak Bupati. Pokoknya aku setiap ini tidak baca. Aku minta KTP. Ternyata KTP-nya masih ada masa berlaku sampai dengan 2017. Nah, ini kadang-kadang yang tidak diketahui oleh masyarakat. Jangankan pemerintah kabupaten, camat pun belum tentu tahu mana warga miskin, mana keluarga yang tidak mampu, apalagi pemerintah yang ada di Jakarta sana. Nah, itu. Jadi saya harap kunci
dari seluruh bentuk bantuan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten berdasarkan data administrasi penduduk. Jadi itu sangat penting, baik PKH, bantuan pendidikan. Jadi kasih contoh lagi, misalnya ada yang melahirkan di tahun 2021. Desa ini hampir kurang lebih misalnya ada 20 dalam tahun ini. Nah, dalam mengambil kebijakan 4 tahun, 3 tahun ke depan terkait pendidikan baik di tingkat PAUD, pemerintah sudah tahu mungkin lokal PAUD-nya kurang. Itu pentingnya administrasi pada saat lahir, anak-anak itu lahir. Bantuan susu, bantuan stunting. Lagi ada kades yang lapor, ngapa Pak bantuan dari ADD kami terkait ini beda sama desa yang lain. Itu berdasarkan administrasi yang dilengkapi oleh desa masing-masing. Jadi sering saya sampaikan melalui seluruh dinas terkait administrasi pendudukan. Alhamdulillah salah satu contoh ini, Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait administrasi pendudukan. Sudah saya perintahkan juga melalui Pak Dinkes, kalau bisa ajak juga BPJS. Nah, jadi begitu lahir langsung tercover dengan BPJS. Dan saya berharap sama Pak Dinkes, Dukcapil ke depan Puskesmas itu sudah bisa menerbitkan akte lahir dan juga KK di puskesmas yang ada di Kabupaten Cianjur. Tidak mungkin lagi ada kesalahan karena disitulah dia lahirnya, disitulah dia metunya. Tidak mungkin. Puskesmas yang ada, di sisi lain juga bagaimana administrasi tersebut dapat mengikuti yang ada pelayanan yang ada di puskesmas. Jadi begitu lahir, KTA anaknya lado, akte lahirnya lado, kakaknya sudah dimasukkan untuk yang lahir di puskesmas. Tapi ini belum, tadi saya sudah minta, tapi kita tahu birokrasi ini sangat berbelit-belit. Tapi tidak ada salahnya demi pelayanan masyarakat yang lebih maksimal akan kita rubah apa saja yang aturan-aturan yang menyulitkan administrasi dapat kita longgarkan. Jadi kita sama-sama, karena di lapangan kadang nak masuk sekolah baru ngurus akta lahir karena dipinta oleh PAUD, dipinta oleh SD, baru dia nak ngurus akte lahir. Itu terjadi di lapangan. Jadi aku berbicara yang terkait sering terjadi kendala di masyarakat yang ujung-ujungnya menyalahkan, mohon maaf, katanya pemerintahnya tidak mau mengurusi dan lain sebagainya. Jadi saya harap kepada seluruh petugas yang ada di lapangan bersabar, karena bermacam-macam bentuk orang untuk mendapat pelayanan kepada masyarakat. Nah, ada yang sopan, ada yang semena-mena, ada yang mau nunggu, ada yang tidak galak nunggu. Tapi tanamkan dalam diri kita bekerja di pemerintahan itu untuk mengabdi kepada masyarakat. Jadi kalau ada yang mungkin dekat bantah, tetap layani dengan senyuman, karena kita tahu dikit-dikit sekarang viral. Padahal fakta di lapangan seperti apa, tapi dikemas di luar seperti apa. Jadi itu saya berharap kita tetap bersabar, tanamkan dalam diri kita untuk melayani masyarakat khususnya di Kabupaten Oganilir. Seperti disampaikan oleh Pak Camat tadi terkait mensukseskan program Bupati, saya sampaikan kalau memang para jajaran baik di tingkat kepala dinas, di tingkat kecamatan, tingkat desa, kalau memang mau ingin membantu saya, tidak usah bantu pada saat
kampanye. Nah, bantulah saat selama saya menjabat sebagai Bupati Kabupaten Ogan Ilir. Secara otomatis kalau kalian melayani masyarakat dengan sepenuh hati, pastinya tidak perlu repot-repot menjadi tim ataupun membantu saya pada saat nanti pilkada berikutnya. Jadi mulai hari ini, mulai detik ini, lakukanlah yang terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir. Dan beberapa tadi catatan dari camat ya, sekalian, walaupun agak menyimpang terkait administrasi, biar sekalian tadi terkait payaraman. Payaraman ini beruntunglah kemarin aku sudah bersurat dan mendapat dukungan dari Provinsi Sumatera Selatan untuk menjadi salah satu pintu gerbang tol yang ada di Indralaya Prabu Muli. Jadi keluar Indralaya itu tidak nanti lagi keluarnya sampai Prabu Muli. Jadi aku minta pintu tol itu di Talang Sleman di Payaraman. Jadi katanya pengen ada pabrik dan lain-lain, insya Allah. Karena yang pasti dulu bagaimana keluarnya, hilirnya mobil-mobil baik pabrik, karena itu sudah berskala besar, tidak mungkin dapat melalui aktivitas-aktivitas yang ada melalui jalan yang sudah ada. Nah, yang ini yang perlu saya sampaikan. Cita-cita saya, cita-cita masyarakat ini tidak bisa saya berjalan sendiri. Sering saya temukan benturan-benturan di lapangan. Niatnya baik, sejujurnya saya tidak ada kepentingan apa-apa, ingin Kabupaten Ogan Ilir ini maju seperti kabupaten-kabupaten yang lain. Tapi di lapangan kadang masyarakat ini terkait ganti rugi sulit, padahal sudah ada ganti untung, tapi tidak mau kalau tidak sesuai kesepakatan. Padahal Pemda itu bukan tidak mau mengganti besar, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Misalnya rumah Bapak A harus sekian, itu sudah berdasarkan kajian-kajian. Kalau kami Pemda mengeluarkan lebih dari sesuai aturan yang berlaku, ya tinggal ditunggu diobat. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi apabila nanti ada rumahnya, rumah keluarganya, rumah saudara ada bakal terkena gusuran, ya ikutilah aturan yang berlaku, karena pastilah saya pasti paling depan kalau masyarakat yang dirugikan. Tapi kadang-kadang masyarakat ini ingin yang lebih dari yang sudah ditentukan. Siapa galak, tapi tetap lagi itu menghambat kemajuan cita-cita kita bersama. Jadi itu perlu saya sampaikan. Mari bersama-sama. Kalau untuk kepentingan banyak, tolonglah kita berpikirnya jangka panjang. Bagaimana nanti apabila ada pintu tol, tanah, ekonomi masyarakat secara otomatis akan meningkat. Kalau biayanya ditimbulkan lebih tinggi, ya mungkin pintu tolnya tidak akan terwujud di Kecamatan Payaraman. Mari kita bersama-sama, tokoh masyarakat, tokoh agama, para sesepuh, mari kita sama-sama mensukseskan untuk pintu tol ini ada di Talang Sleman di Kecamatan Payaraman. Dan berikutnya kembali lagi terkait administrasi kependudukan. Catatan sipil ini yang paling penting yaitu koneksi jaringan. Kemarin saya sudah tugaskan Kominfo berapa? 80 juta atau 100 juta satu tower yang kecil. Nah, 150 juta. Jadi itu towernya bukan yang tinggi, yang penting desa tersebut tidak blank spot. Saya baru bisa dalam perubahan ini kemungkinan baru 3, 4 ya. Baru 2 karena masih belum leluasa menggunakan anggaran, karena masih mengikuti anggaran yang sebelumnya, jadi belum dapat berbuat banyak. Itu di Kayuara ya, Tanjung Miring, Pulau Kabal sama di Sunur. Nah, insya Allah dalam kurun waktu saya menjabat, saya pastikan seluruh Kabupaten Ogan Ilir tidak ada lagi yang blank spot ya. Karena zaman sudah canggih,
semuanya memerlukan koneksi internet, baik berdagang, administrasi, informasi, dan lain sebagainya itu memerlukan internet. Dan berikutnya ada lagi ya? Terakhir, terlepas dari masalah administrasi tadi terkait vaksinasi, ini perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, Kabupaten Ogan Ilir sudah memvaksin kurang lebih 44.000 penduduk di Kabupaten Ogan Ilir, baru 13% dari 400 jumlah penduduk. Saya harapkan kita sama-sama mensukseskan program vaksinasi. Bagi yang tidak percaya, yang sering termakan hoaks, percayalah, vaksin itu untuk melindungi kita dari wabah corona dan agar kita dapat kembali lagi ke kegiatan seperti sedia kala. Dan di puskesmas kami Kabupaten Ogan Ilir terkendala distribusi vaksin dari pusat. Sebenarnya saya sebagai bupati siap mensukseskan di 2021 ini Kabupaten Ogan Ilir mencapai herd immunity. Tapi kembali lagi, stok vaksin yang ada di pusat lambat datangnya ke Kabupaten Ogan Ilir. Jadi saya sampaikan, apabila ada yang merasa kapan kami divaksin, tunggu saja. Saya sudah perintahkan melalui 25 puskesmas, yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, baik ada rumah di Polri, TNI membantu maupun rumah sakit Tanjung Senai. Tapi karena keterbatasan, tunggu saja undangannya, karena kita tahu banyak di media-media membeludak karena berebut vaksin. Tapi bukannya tidak mau, memang vaksin yang ada terbatas. Jadi percayalah, kami akan undang melalui puskesmas terdekat. Dan yang terakhir, tadi dengan Pak Diki, Dinas Pendidikan, alhamdulillah kabar baik, kita akan memulai tatap muka pendidikan di tingkat SD dan SMP, karena itu di bawah kabupaten, mulai tanggal hari Selasa ini. Kalau aku lama pengennya, tapi kita tetap menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Karena banyak ibu-ibu, Pak, anak aku nih Pak, bangun jam 12, bangun jam 11. Tapi perlu diketahui, tatap muka ini hanya berlangsung 2 jam. Aku sampaikan Pak Diki, yang penting jam 7 Pak Diki. Banguni anak-anak kita untuk pagi berkegiatan di pagi hari, itu lebih sehat dan menjauhi kegiatan-kegiatan yang negatif. Namun kujingok dalam berjalan itu bawa sudung lah megang HP kalau udah kecil sekarang. Itu dampak negatif positif apabila internet tercover ke seluruh masyarakat. Jadi kembali lagi kepada orang tua masing-masing, lindungi anak dari negatifnya kemajuan teknologi. Jadi mulai 2 jam tingkat SMP ya dan SMA. Di mana kita hari ini mau SMP mana? SMP Tanjung Batu untuk melihat kondisi kesiapan untuk memulai tatap muka. Aku yakin banyak yang grogi, lama enggak bertemu tatap muka. Jangan-jangan bajunya lah kekecilan kalau coba dicek, lagi tidak muat lagi datanya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh tamu undangan, kades, tolong kita bersama-sama untuk mensukseskan program administrasi. Seperti saya sampaikan di awal, itu kunci dari bantuan-bantuan yang akan diterima oleh desa itu sendiri. Dan kepada seluruh camat, camat itu kepanjangan tangan dari bupati. Monitor puskesmas, sekolah, SD, SMP, maupun pelayanan-pelayanan yang ada di tengah masyarakat. Karena kenapa? Jangan sampaikan kepada saya yang baik-baik. Karena kenapa? Zaman sudah canggih, kamu ngomong sebaik apa di depan aku, 24 jam orang bisa kirimkan foto, video,
fakta di lapangan. Jadi sampaikan kalau ada masalah, kalau tidak bisa terselesaikan, sampaikan Pak Bupati ini biar kita selesaikan bersama-sama. Karena tidak ada gunanya kalian apa bahasanya memberikan berita senang kepada saya, tapi di lapangan masyarakat tidak sesuai realita yang ada di lapangan. Jadi itu kembali lagi, karena zaman sudah canggih, layanilah masyarakat dengan sepenuh hati. Bersyukurlah kita ini masih digaji oleh pemerintah. Bersyukurlah kita masih ada tiap bulan kepastian pemasukan. Ada pedagang, ada kegiatan-kegiatan yang harus dihentikan karena pandemi virus corona. Jadi tanamkan di dalam hati untuk melayani masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Itu secara langsung membantu saya tadi seperti sampai ke camat untuk mensukseskan di kegiatan berikutnya. Di perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, kepala desa dan camat, dan kepada seluruh kepala desa yang hadir. Sebenarnya ini sering aku sampaikan, tapi tidak apa-apa lah Pak Bu Adi izin. Sering aku sampaikan, kemarin aku sholat Jumat bukan di sini, di Ratawala ya. Nah, kalaulah sudah, nggak usah lagi ke samping. Tapi karena belum, jadi kepada seluruh kades, hadir dulu ya. Kita tahun depan ada pilkades serentak. Ada berapa kades yang serentak tahun depan? Bukan, yang di sini 10. Nah, aku kurang lebih sudah 6 bulan jadi bupati. Banyak laporan masuk terkait laporan dana desa. Tapi aku paham, aku tahu banyak orang memanfaatkan momen-momen ini untuk memberikan kabar yang tidak sesuai fakta di lapangan. Jadi saya sampaikan, berhati-hatilah kepada seluruh kepala desa. Saya pastikan saya bukan orang yang enteng kuping, dikit-dikit percaya sama yang disampaikan. Tapi selagi kadesnya benar-benar melayani masyarakat dan membuat administrasi sebaik mungkin. Karena kadang-kadang ada 3 macam. Yang pertama, kadang kadesnya bagus melayani masyarakat tapi administrasinya jelek. Yang berikutnya ada yang kadesnya jelek, tidak dapat melayani masyarakat tapi administrasinya bagus. Ada juga yang jelek administrasi, tidak disenangi masyarakat pulau. Jadi saya sampaikan, apalagi terutama kepada kades yang baik tapi administrasinya mungkin kurang baik, konsultasilah dengan PMD bagaimana cara agar laporan-laporan tersebut dapat ditepis dengan administrasi yang baik dan fakta di lapangan benar-benar untuk masyarakat. Jadi saya sampaikan, karena terkait mau pilkades, orang sekeliling hati-hatilah, karena banyak yang melaporkan justru pemdesnya. Itu yang bikin saya prihatin. Sampai anggaran terkait di tengah-tengah masyarakat sampai tertunda karena pemdesnya tidak mau tanda tangan, ada kadesnya ribut dan lain-lain. Saya sampaikan pada kesempatan ini, kalau sampai kegiatan masyarakat tertunda, baik pemdesnya, kadesnya akan saya berikan sanksi. Jadi urusan kamu, tolong jangan sampai menghambat yang ada menjadi kegiatan-kegiatan di masyarakat. Jadi untuk kades-kades yang akan pilkades, berhati-hatilah. Ini bukan saya menakut-nakuti, tapi saya ingin sampaikan, tolong, karena saya juga tidak mungkin kalau laporan lambat 3 kali, tidak mungkin tidak ditindaklanjuti. Tapi selalu saya minta klarifikasi dari kades-kades yang terkait. Tapi kalau di lapangan tidak memungkinkan, baru saya tidak dapat lagi membantu apabila yang tadi yang bekerjanya bagus
administrasinya tidak baik, itu yang sering saya prihatin. Padahal kades itulah bagus, tapi administrasinya tidak baik, yang mengakibatkan yang bersangkutan harus dipanggil dan lain sebagainya. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan yang terakhir, gunakanlah anggaran desa bagi yang jembatannya masih ada yang rusak dikit-dikit, jalan desanya masih ada yang rusak dikit-dikit. Kaget dulu untuk menggunakan dana yang belum tentu menyentuh kepada masyarakat. Kalau pelayanan kesehatannya, puskesdesnya belum layak, gaji bidan desanya belum layak, ya kaget dulu lah untuk menggunakan dana yang belum tentu manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat desa. Jadi perlu saya sampaikan, Pak PMD, kalau pelayanan masyarakatnya baik kesehatan, baik infrastruktur yang kecil-kecil, kalau belum terpenuhi masyarakat, ya ditunda-tunda dulu lah kegiatan yang seharusnya tidak menjadi kewajiban. Karena memang lagi COVID ini seluruh sendi-sendi, seluruh kegiatan banyak direfokusi. Jadi sampaikan kepada masyarakat. Aku dengar laporan katanya Pak Bupati yang motong. Itu tolong sampaikan bagaimana. Sering saya sampaikan, ini dari peredaran pusat harus memotong, harus segala macam halnya. Jangan sepenggal memberikan edukasi kepada masyarakat, karena itu menyesatkan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin itu saja untuk peresmian ini. Pada kesempatan ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini saya resmikan kios pelayanan administrasi kependudukan daring di Desa Kelurahan se-Kabupaten Ogan Ilir. Saya, apabila saya ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sebelah di dunia sekalian, tentunya mari arahkan acara kita pada hari ini kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkenan Bupati Ogan Ilir beserta undangan lainnya menuju ke kios pelayanan administrasi kependudukan daring. Iya, dan kita saksikan bersama-sama Bupati Ogan Ilir. Ya, Bupati Ogan Ilir saja silakan kita. Boleh tepuk tangan hadirin semua, dan kursi yang mudah kita. Dengan segala hormat kami persilakan untuk masuk di ruangan ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Abdullah Said. Nah, maksud aku di puskesmas itu kaget ada polemik. Puskesmas itu kaget bisa nyetak puskesmas. Tapi kalau kita juga puskesmas ya siapa? Jadi begitu mereka lahir langsung apa mungkin ada lembah pindah ya, tapi masuk terkait BPJS nya lebih fokus. Mana coba? Pakai masker itu kan? Proses kalibrasi kependudukan secara singkat dan cepat. Ya kalau kawin nak bikin kakak baru, aku di starter dari buku nikah. Apa Ben? Oh, banyak juga. Di bawah tuh kalau pernikahan kita udah datang. Wah, di online. Mana ini? Ada mana ini? Kalau Kemenak itulah online kan? Tata nikah. Nah bisa tak langsung dibuka baik, tak perlu mereka melengkapi itu. Terkonek, jadi dia buka, jadi tertarik, oh sudah, ini verifikasinya dari Kemenak. Jadi tak perlu lagi kalau dia kurangi, apalagi selain Kemenak nikah, misalnya butuh untuk ngomong karena baru tinggal buka.
Bukan. Ini kalau sini. Lain Sarika. Buku nikah kan anak pantu juga bentar lagi. Ya sudah ke kecamatan kan. Jadi apa lagi? Lihat aja. Nah, maksud aku yang ini kan sama baik kamu dia nanti Indralaya juga. Sini. Nah, verifikasi. Kalau dia nikahnya Di kecamatan masing-masing Pak. sudah. Karena kecamatan yang mengusulkan. Oh, kecamatan. Ya. Tapi kan lainnya sampai ke pusat. Menjangkau pacar di sini. Takut tidak bisa menerima. Tapi karena yang diupload masih dari sini, tanggal pernikahan dengan nomor buku nikah. Makanya kita Ya kalau fotokopi nggak apa-apa. Kalau ini dia bisa bikin di sini. Rekaman ini kan dia harus ke camat. Oh dia operator adalah siapa? Nanti yang diisi di online siapa? Operator yang di sini kepanjangan tangannya Ya. Sudah. Kami ada tim K Ini tadi di puskesmas biar bisa di puskesmas kan tinggal pelatihan lain. Puskesmas